Selamat datang di materi keempat mata kuliah pemrograman web klien. Materi keempat ini tentang CSS untuk membuat layout. Yang pertama, CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet ya. CSS ini dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana elemen-elemen HTML itu akan ditampilkan di layar. Dan CSS ini bisa dikatakan kayak function lah. Kalau Anda sudah terbiasa bahasa pemrograman, itu ada function atau method ya. Sebuah method itu bisa dipakai oleh berbagai elemen dalam program Anda. Jadi Anda bikin satu method itu bisa dipakai berulang kali. Nah, CSS juga demikian, gunanya mirip seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini. Yang pertama sinteksnya. Untuk sinteksnya, CSS itu secara umum itu terdiri dari sebuah selektor dan sebuah deklarasi, blok deklarasi ya. Contohnya seperti ini. H1 ini selektornya, kemudian ukuran font misalnya 12 pixel dan juga warna fontnya ini adalah deklarasi. Dan ini seperti elemen pemrograman lainnya ya, deklarasi ini terdiri dari satu atau lebih atau bisa banyak sekali, itu terdiri dari properti dan value. Properti yang ingin diubah, kemudian kita masukkan nilai dari properti tersebut. Selektor ini mengacu pada seperti yang bisa kita lihat ya, misalnya di sini 1 atau H2 atau H3 itu mengacu pada elemen-elemen yang ingin kita tambahkan stylenya. Kemudian dalam deklarasi seperti tadi ya, kalau Anda ingin menambahkan deklarasi lagi, jangan lupa tambahkan titik koma seperti kayak kita bikin program itu ya. Dan seperti halnya function atau method, deklarasi ini dimasukkan ke dalam kurung kawal. Jadi mirip-mirip ya, contohnya seperti ini. Ini misalnya function untuk mengubah paragraf. Paragrafnya diubah warnanya menjadi merah misalnya, kemudian fontnya diubah ukurannya menjadi 20 misalnya. Contohnya seperti ini. Di sini paragrafnya ini ditunjukkan dengan label P ini ya, adalah selektornya tentu saja ya. Kemudian warna ini ada propertinya, kemudian merah atau red ini adalah value-nya. Kemudian font color-nya juga properti, kemudian ukuran font itu adalah value-nya. Sangat mudah ya. Selektor dari CSS ini dipakai untuk, namanya juga selektor ya, untuk memilih atau menyeleksi atau mencari elemen HTML yang ingin diberi style. Di sini secara umum ada 5 kategori selektor ya. Ini sebagai tambahan aja. Yang pertama adalah selektor untuk elemen seperti tadi ya. Elemennya adalah paragraf tadi. Contohnya seperti ini. Yang dipilih adalah paragrafnya. Kemudian yang kedua adalah selektor ID. ID ini adalah atribut dari sebuah elemen HTML. Contohnya seperti ini. Ini ya cukup sederhana ya. Misalnya kita punya paragraf dengan ID misalnya paragraf 1. Ini kita pilih ID tersebut dalam style, kemudian kita masukkan style yang kita inginkan. Itu contoh selektor ID. Kemudian ada juga selektor class. Selektor kelas ini seperti namanya memilih elemen HTML dengan
kelas tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya heading dan paragraf seperti ini ya. Kelasnya kita tentukan misalnya center. Di sini kita buat kelas center, kemudian di stylenya kita tambahkan style.center. Style, di dalam style kita tambahkan .center. Ini untuk mengacu pada kelas center tadi. Kemudian selektor universal, mungkin sudah Anda ketahui, dengan menggunakan tanda asterisk atau tanda bintang ini ya. Contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan selektor ini. Selektor ini artinya berlaku untuk semua elemen HTML dalam webpage yang kita buat. Berikutnya selektor group. Ini intinya adalah mengelompokkan sejumlah selektor dari beberapa style HTML seperti ini. Cukup sederhana ya. Misalnya di sini ada H1, H2, H3 dan P misalnya. Berikutnya cara menambahkan atau memasukkan coding CSS ke dalam dokumen kita adalah ada 3 ya. Jadi kita bisa memilih salah satu dari ketiganya. Yang pertama adalah inline. Inline itu artinya menambahkan kode-kode CSS langsung dalam elemen HTML-nya. Contohnya seperti ini. Ini ya, kita langsung bikin HTML-nya, kemudian di dalam masing-masing di dalam elemen yang ingin kita style, kita tambahkan stylenya. Ini biasanya dipakai apabila kita ingin menambahkan kayak style khusus lah dalam satu elemen khusus, satu elemen tertentu. Jadi hanya elemen itu saja. Ini biasanya dipakai seperti itu. Tapi kalau yang dipakai untuk banyak elemen ini sangat menjengkelkan karena Anda harus menulis semuanya di masing-masing elemen. Contoh berikutnya adalah internal CSS. CSS internal ini artinya coding CSS dimasukkan di dalam file HTML tapi di bagian yang terpisah. Contohnya seperti ini. Jadi kita bikin tag style, kemudian semua coding CSS itu kita masukkan dalam style ini. Nah, ini berguna apabila kita ingin menambahkan styling pada file HTML di mana styling itu tidak terlalu banyak, ya kira-kira 1 halaman lah untuk stylingnya. Itu bisa dipakai seperti ini. Kemudian yang ketiga, eksternal CSS. Ini yang paling banyak dipergunakan jika kita ingin menambahkan styling dalam jumlah yang banyak. Ini eksternal CSS ini artinya menggunakan file dengan ekstensi CSS, di mana file di dalam file HTML-nya kita mengacu pada file CSS tadi. Ini seperti ini ya, kita bikin file HTML, kemudian kita bikin file CSS-nya. Di dalam file CSS kita tuliskan coding CSS-nya. Ini sangat berguna apabila kita mempunyai coding CSS yang relatif banyak, misalnya lebih dari dua halaman. Kalau Anda masukkan semuanya ke dalam file HTML nanti jadi agak semrawut ya. Berikutnya untuk warna ini ada banyak warna yang bisa dipakai dalam CSS ya. Secara umum ada 140 warna yang bisa Anda pakai. Ini bisa dilihat di sini.
Untuk menggunakan warna ini kita bisa menggunakan nilai-nilai RGB, red, green, blue, kemudian hexadecimal, kemudian HSL, hue, saturation, lightness, kemudian RGBA, red, green, blue, kemudian alpha, kemudian HSLA, hue, saturation, lightness, alpha. Contohnya seperti ini, kita misalnya ingin membuat teks dengan warna tertentu. Berikutnya untuk membuat border, kita bisa menambahkan border untuk elemen yang kita inginkan. Di sini untuk bordernya biasanya yang kita pakai adalah solid, tapi di sini untuk CSS ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah dotted, garisnya berbentuk titik-titik, kemudian dash itu garisnya berbentuk kayak huruf kayak min itu ya, negatif itu. Dan solid ya solid. Kemudian ada double itu seperti namanya menggunakan dua garis. Kemudian groove itu kayak ada efek 3D-nya lah. Kemudian reach, kemudian inset, outset. Mulai dari groove, reach, inset, outset itu kayak ada elemen 3D-nya. Silahkan dilihat sendiri perbedaannya. Kemudian none ini tidak ada bordernya, jadi kayak kontraproduktif nih ya. Kenapa ditulis none kalau Anda tidak bikin border? Nah ini jawabannya adalah misalnya sebelumnya Anda menentukan selektor untuk H1 misalnya, semua H1 itu diberi border misalnya, semua H1 diberi border. Nah, Anda ingin ada H1 tertentu yang tidak ada bordernya, nah itu Anda bisa tambahkan none. Kemudian hidden border seperti namanya ya tidak ditunjukkan. Berikutnya untuk margin, CSS margin ini dipakai untuk memberikan ruang di sekitar elemen HTML kita. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk padding, nah ini perbedaannya, padding dipakai untuk membuat ruang di sekitar konten dari elemen HTML tadi di dalam border. Perbedaannya seperti itu. Padding ini bisa tentukan padding untuk bagian atas, padding top, kemudian bagian kanan, padding right, kemudian bagian bawah, padding bottom, dan padding left. Ya mungkin cukup sekian untuk materi keempat. Untuk tugas silahkan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.